Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menarik 34 merek kosmetik dan skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Temuan ini merupakan hasil intensifikasi pengawasan rutin BPOM terhadap kosmetik di peredaran selama periode April hingga Juni atau triwulan kedua pada 2025. BPOM mengatakan berbagai produsen ini ditemukan di berbagai platform media sosial dan e-commerce. Sebagian besar merek yang ditarik itu masih didominasi kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi, yaitu sebanyak 28 item. Sementara itu, 2 item temuan merupakan produk kosmetik lokal dan 4 item lainnya merupakan kosmetik impor. Dari hasil sampling dan pengujian, seluruh temuan positif mengandung bahan berbahaya dan dilarang karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Di antara bahan berbahaya itu, antara lain merkuri, asam retinol, hidroquinon, timbal, pewarna kuning metanil, dan steroid. Yang tentu saja berpotensi mengakibatkan perubahan pada warna kulit berupa bintik-bintik hitam, reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, bahkan kerusakan ginjal. Pemirsa, untuk mendapatkan tubuh ideal serta wajah putih memesona memang dambaan semua wanita. Karenanya sejumlah cara instan pun ditempuh. Menggunakan kosmetik yang salah, rela melakukan diet ketat demi mendapatkan berat badan ideal, hingga yang tak kalah ramainya dilakukan banyak wanita saat ini, melakukan suntik putih demi wajah putih berkilau. Lantas apakah sejumlah cara ini aman dilakukan? Hidup Sehat pagi ini akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kali ini bersama saya Sekar Wanda. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas tema Hidup Sehat kali ini, di mana hari ini kita akan membahas mengenai diet ekstrim dan juga suntik putih dapat memicu autoimun. Nah, untuk membahas mengenai topik ini tentu saya tidak sendiri karena di samping saya sudah ada Dr. Jualita Surapsari yang merupakan dokter spesialis gizi klinik, dan di sebelah sana juga ada kakak yang cantik, ada Kak Katrin yang merupakan pengidap autoimun. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Sekar, Mbak Katrin. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. Jualita atau ingin bercerita juga mengenai pengalaman ataupun Anda yang pernah mengalami penyakit autoimun, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan Anda di kolom komen @hidupsehattv1 di Instagram. Nah, pertama-tama saya langsung ke Mbak Katrin terlebih dahulu nih. Mbak Katrin ini kan ceritanya sudah viral di sosial media mengenai pengalaman ataupun penyakit yang dialami oleh Mbak Katrin mengenai autoimun yang disebabkan karena diet ketat dan juga suntik putih. Mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya seperti apa sampai akhirnya didiagnosa mengalami penyakit autoimun, Mbak? Ya, awal mulanya saya itu selesai kuliah, saya itu berinisiatif sendiri untuk menyiapkan diri ke dunia kerja dengan badan ideal ya. Dan saya punya inisiatif untuk diet semau saya sendiri, sesuai pola yang saya rancang sendiri, tapi tidak sesuai dengan pola hidup sehat. Polanya tuh seperti apa yang Mbak Jadi lakukan? benar-benar sehari itu saya cuma makan sekali, makan siang, tapi tanpa protein, tanpa karbohidrat. Itu menjalankan dietnya berapa lama tuh, Kak? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Iya, 6 bulan. Terus terkena penyakit autoimunnya itu setelah berapa lama tuh? Setelah turun, berat badan turun sekitar 10 atau 15 kilo itu baru saya merasa ada perubahan di dalam kulit saya terutama. Apa, seperti apa, Kak? Mulai terasa keras dan ada bercak-bercak putih, terus ada gosong di bagian leher. Dan Nah, Kakak tadi kan menyebut turun sebanyak 10-15 kilo. Itu dalam kurun waktu berapa lama itu? selama 6 bulan diet. Selama 6 bulan Tapi yang paling ekstrim itu di tahap pertama aku sampai sebulan itu bisa 10 kilo. Iya. Oke, nah sekarang kita ke Dokter Jualita. Dokter, kalau melihat dari ceritanya Mbak Katrin itu sebenarnya apakah memang karena pola diet ini yang akhirnya menyebabkan autoimun atau seperti apa? Oke.
Yang pertama, kalau kita berkaca dengan ceritanya Mbak Catherine, sebetulnya turun 10 sampai 15 kilo dalam 6 bulan itu bukan sesuatu yang drastis sih. Sebetulnya bukan sesuatu yang drastis. Jadi yang disebut dengan penurunan berat badan yang sehat kalau 2 sampai 4 kilo dalam 1 bulan. Nah, ketika turun berat badan 10 kilo dalam 1 bulan, kita bisa bilang kalau ini tidak dalam pengawasan medis memang cukup drastis ya Mbak. Nah, kan tadi dikatakan juga bahwa dietnya itu hanya makan sekali sehari tanpa menyertakan protein dan karbohidrat. Mungkin saya boleh konfirmasi lagi, waktu itu makan sayur dan buah nggak Mbak Catherine? Iya, sayur, buah. Tapi untuk karbohidrat sama protein nggak cukup ya? Baik. Nah, jadi diet ekstrim itu yang mana komposisi makronutrien yang nggak imbang antara karbo, protein, dan lemak serta seratnya tidak seimbang, bisa saja menyebabkan kondisi yang namanya dysbiosis atau gangguan keseimbangan kuman di usus kita yang dia punya kaitan juga dengan sistem imun. Nah, kemungkinan itu bisa menjadi salah satu hal yang memicu kondisi autoimun. Jadi sebenarnya seseorang dengan autoimun itu dia udah punya predisposisi tertentu. Predisposisi itu artinya sesuatu yang bisa menyebabkan dia rentan terhadap penyakit autoimun. Jadi secara genetik mungkin ada pengaruh. Jadi cikal bakalnya sudah ada nih, genetiknya sudah ada. Kemudian faktor triggernya pola diet yang salah. Faktor trigger tuh kayak kita ngebayangin pistol, pemantiknya itulah faktor triggernya. Triggering faktornya. Jadi dengan pola diet yang salah mungkin bisa menjadi pemicu gitu. Nah dokter, ini ada fakta atau mitos untuk mendapatkan badan yang ideal, berat badan yang ideal kita harus melakukan diet ketat. Itu fakta atau mitos dokter? Mitos. Kalau statementnya adalah diet ketat. Sesuatu yang ketat kan menyesakkan ya. Iya, menyiksa. Menyiksa, pasti nggak nyaman gitu. Jadi kalau kita mau mencapai berat badan ideal dengan hanya diet secara ketat, udah pasti ini mitos. Yang harus kita lakukan adalah kita capai defisit kalori dengan yang pertama, pola makannya tetap seimbang, tapi kita kurangi jumlah kalori dalam sehari. Dan yang kedua, pengeluaran energinya dari aktivitas fisik dan olahraga juga harus ditingkatkan. Gitu. Oke. Nah dokter, apakah dengan melakukan diet ketat ini akan jadi berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita dan imunitas tubuh kita? Efeknya seperti apa sih dok? Yang pertama, kalau diet ketat, misalkan tadi makannya hanya sayur dan buah aja tanpa makan protein, karbo, dan lemak baik. Efek yang sering ditimbulkan adalah bisa timbul yang namanya batu empedu. Jadi di kandung empedu kita itu kan sebenarnya tersimpan cairan empedu. Kalau makanan kita sangat rendah lemak atau nggak menyertakan lemak sama sekali, akhirnya efeknya bisa ada batu kandung empedu. Itu bisa aja terjadi. Kemudian mungkin efek yang bisa kita lihat juga secara mudah gitu ya. Biasanya kalau dietnya secara ketat, yang pertama kita akan susah untuk fokus pasti, karena energi intake-nya akan sedikit banget, yang kita makan kan sedikit banget gitu. Terus yang kedua, kulit mulai berasa kok kulitnya kering ya rasanya, seperti itu. Oke, nah Mbak Catherine kan tadi menyebutkan tidak mengkonsumsi protein, kemudian karbohidrat. Nah ini ada fakta atau mitos dokter, mengkonsumsi nasi dan tepung itu adalah hal yang paling dilarang ketika orang menjalani diet ketat. Itu fakta atau mitos dokter? Saya perlu hati-hati menjawabnya, tapi saya boleh bilang bahwa sebagian besar ini adalah fakta. Fakta, kalau kita mau menjalani program diet, memang sebaiknya kita menghindari tepung. Tetapi kalau nasi sebetulnya masih boleh, tetapi dengan porsi yang sesuai dan tidak berlebihan. Karena nasi putih bagaimanapun kalau kita konsumsi secara berlebihan, ternyata memang beresiko menyebabkan kita gangguan gula darah yang akhirnya mungkin ujungnya ke diabetes mellitus. Gitu. Tetapi kalau statementnya adalah menghindari tepung dan gula, saya setuju. Tepung misalnya apa sih? Yang kita makan misalnya croissant, donat gitu ya, kemudian pizza, bakmi gitu ya, bakmi ya, seperti itu. Oke, nah dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali berdiskusi mengenai diet ekstrim ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Hidup Sehat.